Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan tema tentang zihar. Setelah beberapa video sebelumnya kita membahas dimulai dari sejarah pensyariatan zihar, dalil dari zihar itu sendiri, sampai kemudian definisi tentang zihar. Begitu juga persyaratan dari masing-masing rukun yang ada pada peristiwa zihar. Telah kita bahas bersama pada beberapa video yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video yang kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi yang muncul ketika seorang suami itu melakukan zihar kepada istrinya. Ketika seorang suami menyamakan anggota tubuh istrinya dengan orang-orang perempuan yang mahram terhadap si suami. Tentunya kemahraman itu sudah kita bahas, persyaratannya seperti apa, itu sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya. Ketika peristiwa zihar itu sah secara syariat dan itu menjadi peristiwa yang mengakibatkan pelaku terkena dosa besar, maka konsekuensi secara hukum itu seperti apa kira-kira tindakan yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya itu seperti apa? Kali inilah akan kita bahas. Tentunya dengan berpijak dan berpegang kepada keterangan yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, yaitu satu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Dalam hal ini beliau memberikan keterangan, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ, ketika seorang suami itu telah berkata kepada istrinya, entah perkataan itu disampaikan secara langsung di hadapan si istri, atau mungkin si istri sedang tidak ada di tempat. Si istri dalam kondisi ghaibah, di tempat yang lain, tidak di hadapan si suami. Maksudnya suami berkata begitu kepada istri ini bagaimana? Ai anti alayya ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibu saya, atau ungkapan-ungkapan lain yang itu sah dianggap sebagai zihar. Lalu walam yutsbihu bitolaki, lalu ternyata si suami itu tidak mengikuti talak, tidak menyertakan talak, tidak menyertakan cerai setelah mengucapkan ungkapan-ungkapan zihar. Jadi karena memang sejak awal sebelum pensyariatan zihar secara Islam seperti apa itu muncul, zihar itu merupakan satu bentuk talak, bahkan talaknya merupakan bain. Sehingga ketika ada seorang suami yang mentalak, ketika ada seorang suami yang dia itu menzihar istrinya, maka itu kemudian menjadi talak di masa-masa terlebih dahulu. Lalu kemudian muncul ayat 4 ayat pada awal permulaan surat Al-Mujadilah, sehingga zihar itu bukan menjadi talak. Lalu kok kemudian sekarang ada suami yang memunculkan zihar, namun ungkapan zihar ini tidak disertai dengan ungkapan cerai, maka soro aidan min zaujatihi, maka si suami ini menjadi aid, menjadi aid terhadap istrinya. Kata-kata aid yang disebutkan dan diungkapkan dalam kitab Fathul Qorib ini merupakan istilah dalam bab zihar, istilah dalam ilmu fikih ketika membahas masalah zihar bagi suami yang mengucapkan ungkapan zihar kepada si istri namun kemudian tidak disertai dengan ungkapan talak. Maksud dari aid itu sendiri bagaimana? Yaitu mukhalifan liqaulihi, si suami berarti telah menyalahi ungkapannya sendiri. Loh, maksudnya berarti seperti apa? Kok kemudian si suami ini dianggap menyalahi ungkapannya sendiri? Artinya ketika suami itu menyamakan istrinya dengan orang yang semahram dengan si suami, itu seakan-akan kan berarti mengharamkan istrinya sendiri. Mengharamkan istrinya sendiri karena sebab
dia menyamakan istrinya dengan perempuan yang mahram kepada si suami. Ketika si suami ini mengharamkan istrinya, harusnya ya dia mengikuti ungkapan pengharaman ini dengan ungkapan-ungkapan cerai, dengan ungkapan-ungkapan talak. Lalu kok kemudian ungkapan talak itu tidak muncul, ya ungkapan talak itu tidak disertakan oleh si suami, berarti dia masih menganggap istrinya adalah perempuan yang halal bagi si dia. Perempuan yang halal bagi si suami. Karena dia tidak memunculkan ungkapan talak. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kenapa kok si suami itu diistilahkan dengan sebutan aid ketika dia itu tidak menyertai ungkapan talak, ungkapan cerai setelah dia memunculkan ungkapan zihar. Makanya keterangan yang ada di dalam Baijuri memberikan pengertian tentang apa itu aid, yaitu mukhalifan liqaulihi. Si suami menyalahi ungkapannya sendiri, yaitu setelah dia mengharamkan istrinya, tapi dia masih menganggap istrinya itu adalah sosok perempuan yang halal bagi dirinya. Nah, ketika dia itu si suami ini menjadi aid, ya dia itu menyalahi ungkapannya sendiri, artinya dia itu masih menganggap istrinya ini adalah perempuan yang halal bagi dia. Maka walazimathu hina idzin al-kafaratu, maka si suami wajib untuk membayar kafaroh, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan kafaroh zihar. Karena apa? Karena dia tidak mentalak istrinya. Berbeda kalau kemudian si suami itu setelah memberikan ungkapan zihar kepada si istri, si suami itu menyamakan istrinya dengan perempuan mahram kepada si suami. Setelah mengungkapkan seperti itu, lalu dia memunculkan talak. Langsung setelah mengungkapkan zihar, dia mengungkapkan cerai. Maka si suami tidak perlu untuk memberikan kafaroh. Tapi karena ini dia tidak menceraikan istrinya setelah dia memberikan zihar kepada si istri, maka si suami punya kewajiban untuk membayar kafaroh. Dan selama kafaroh itu belum terlunasi, si suami ini belum bisa melunasi kafarohnya, maka si suami masih haram untuk melakukan hubungan badan dengan si istri. Artinya si istri ini harus dikucilkan, harus diasingkan dari si suami. Karena apa? Karena si suami menganggap istrinya adalah mahram kepada dia. Si istri ini merupakan perempuan-perempuan yang setara dengan perempuan-perempuan mahram kepada si suami. Seperti ibunya, seperti adik kandungnya, seperti kakak perempuannya, seperti bibinya, seperti walhasil perempuan-perempuan yang mahram kepada si suami. Hingga nanti ketika kafaroh ini sudah lunas, sudah diselesaikan oleh si suami, barulah kemudian si suami ini bisa kembali kepada si istri karena memang kafarohnya sudah terlunasi. Namun yang perlu diingat dalam masalah ini, dalam masalah kafaroh tentang zihar ini, kafaroh zihar ini merupakan salah satu bentuk kafaroh yang murattabah, harus terurut. Artinya pihak si suami itu dalam masalah membayar kafaroh zihar itu tidak bisa memilih antara pilihan 1, 2, 3 dari beberapa bentuk gambaran kafaroh. Si suami itu tidak bisa memilih, kalau gitu saya milih kafaroh yang pertama saja. Oh, saya milih kafaroh yang nomor 3 saja. Oh, saya milih kafaroh yang nomor 2 saja. Dalam masalah zihar, pembayaran kafaroh tidak ada wewenang untuk takhyir, tidak ada wewenang untuk memilih. Karena memang kafaroh zihar ini termasuk salah satu kafaroh yang pembayarannya atau pelaksanaannya bagi mereka yang melakukan pelanggaran itu supaya murattabah, harus dilaksanakan secara berurutan. Dia harus berupaya melaksanakan kafaroh yang nomor 1 terlebih dahulu. Kalau memang dia itu betul-betul tidak mampu melakukan kafaroh yang nomor 1, baru kemudian dia itu diberikan wewenang untuk membayar kafaroh yang nomor 2 pada grade yang kedua. Kalau memang pada grade yang kedua ini dia memang betul-betul tidak mampu, maka dia diperkenankan untuk mengambil kafaroh yang nomor 3. Sampai kemudian dia selesai dalam membayar kafarohnya. Walaupun mungkin dalam pembayaran kafaroh itu dia harus mencicil. Dia harus sedikit demi sedikit membayarnya. Tidak bisa langsung lunas saat itu juga.
Maka ini merupakan satu bentuk konsekuensi yang harus diterima bagi seorang suami yang dia itu terlanjur menyamakan istrinya dengan perempuan-perempuan yang mahram kepada si suami. Karena kafarah zihar ini merupakan tindakan yang cukup berat, dan kemudian dari sisi batin secara maknawi si suami ini akan dianggap berdosa besar karena dia telah melakukan zihar kepada si istri, maka hendaknya bagi kita semua, bagi kita sebagai seorang suami untuk sangat berhati-hati dalam mengeluarkan ungkapan-ungkapan. Jangan sampai ucapan kita ini merupakan ucapan-ucapan yang mengandung nuansa zihar. Walaupun mungkin secara teoritik yang ada dalam ilmu fikih munakahat, ilmu fikih zihar, ungkapan itu merupakan ungkapan yang masih diperselisihkan. Taruhlah misalkan seperti penyamaan hati istri dengan hati ibu, menyamakan hati istri dengan hati kakak kandung, menyamakan hati istri dengan hati adik perempuan kandungnya si suami. Memang dalam masalah a'dha al-batinah, anggota tubuh yang dari sisi dalam, itu memang beberapa ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Walaupun yang muktamad memang hanya terfokus kepada anggota tubuh yang bagian zahirah saja. Untuk bagian batinah ini tidak termasuk dalam kategori ungkapan-ungkapan zihar. Namun ketentuan seperti itu, rumusan yang menyatakan bahwa zihar itu hanya berlaku kepada anggota tubuh bagian zahirah saja, ini merupakan pendapat yang muktamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Adapun anggota tubuh yang bagian dalam, anggota tubuh yang batinah, a'dha al-batinah, itu merupakan pendapat yang lemah atau muqabil dari muktamad, yang mana beberapa ulama menyatakan bahwa itu termasuk pada kategori ungkapan-ungkapan zihar ketika disamakan antara a'dha batinahnya zaujah dengan a'dha batinahnya mahramah. Nah, karena hal ini merupakan salah satu bentuk yang khilafiyah, ada yang mengiyakan dan ada yang tidak mengiyakan. Lalu apakah kemudian kita sebagai suami itu secara gegabah atau mungkin mencari pembenaran bahwa ini tidak ada masalah, toh juga ada ulama yang tidak mengesahkannya. Hendaknya sikap kita tidak sampai seperti itu. Justru hendaknya kita sebagai seorang suami jauh lebih hati-hati di dalam ungkapan-ungkapan yang sekiranya nanti ungkapan ini bisa bernuansa zihar. Entah itu secara teori yang muktamad atau itu secara teori yang masih mukhtalafun fihi. Nah, ini penting untuk kita perhatikan supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara kita dengan istri-istri kita tidak sampai terjerumus pada pergaulan atau bermuamalah atau bermuasyarah dengan istri itu ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya hal itu merupakan ungkapan dan tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersama dengan keluarga kita betul-betul bisa menjadi keluarga yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah, yang tentunya gambaran atau tasawur dari keselamatan itu merupakan salah satu bentuk gambaran dari keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dari keterangan singkat ini bisa menambahkan kewaspadaan kita di dalam bermuasyarah kepada keluarga kita masing-masing, sehingga kita sebagai pasangan bisa mengambil tindakan, bisa mengambil ungkapan-ungkapan yang sekiranya tindakan dan ungkapan itu merupakan hal-hal yang mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa membanggakan hati kekasih kita, idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pada video-video berikutnya kita akan lebih fokus membahas tentang macam-macam kafaroh, entah itu yang murattabah atau yang dia itu mukhayyarah, seperti apa gambarannya dan perbedaannya, insya Allah akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi dan juga dihalalkan untuk mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.